71. Siapa yang tidak tergiur jika anaknya akan dinikahkan dengan wanita muslimah yang cantik seperti Ayana? Orang tua Gerald bahkan sampai bela-bela pulang ke Indonesia demi bisa menemui keluarga Ayana. Namun, jawaban Chelsea menolaknya. Ternyata semua orang tua inginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Melihat begitu bad boy-nya seorang Gerald, Chelsea tidak gegabah. Malahan, kemarin Chelsea menawarkan Aya untuk bus Dilkas. Dan Dilkas masih belum mempertimbangkannya. Percaya atau tidak, orang tua hanya akan memperbolehkan dirinya sendiri yang mengerasi anaknya. Tapi, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Chelsea sudah pernah memilihkan Nabil untuk Ayana. Dan hanya karena diperlakukan selalu terkekang, Ayana berulah menolak dan meminta perceraian. Sekarang, seperti apapun keluarga Gerald, Chelsea tidak akan menerima. Ayana lebih baik perawan seumur hidup bagi Chelsea. Gantara tak bisa ikut campur. Jodoh mana yang bisa dihalangi kecuali Allah sendiri yang berperan sebagai penghalangnya. Malam ini pesta meriah ulang tahun Millers Corpora digelar. Semua turut hadir tidak terkecuali Ayana dan Yolanda. Keduanya cantik dengan gaun malam yang mereka kenakan. Sama-sama hitam, bedanya Ayana berhijab dan Yolanda tidak. Sedari tadi Ayana hanya fokus pada Nabil yang berdiri di sudut tempat. Mengenakan jas dan celana putih, dikombinasi kemeja hitam yang senada dengan warna sepatunya. Ayah, Yolanda menegur sahabatnya dengan goyangan tangan. Dan Ayana merespon dengan senyuman kecil. Kamu sakit, Yola mencecar cemas. Ayana merangkum pipi Yola, mengarahkan wajahnya pada Nabil. Mas Nabil ngeliatin kamu terus dari tadi. Yolanda bukan tidak tahu, dia hanya tidak ingin sepercaya diri itu. Dia bukannya lagi ngeliatin kamu, iya. Ayana menghela napas, lalu menjatuhkan pandangan ke lantai. Kamu mau dengar kejujuran aku enggak? Lirihnya, enggak perlu. Yolanda tahu apa yang akan dibicarakan Ayana. Dia tidak tertarik sama sekali, dan ingin menyudahi pembicaraan yang tidak penting. Lebih baik, Yola meraih tangan Ayana untuk ditariknya ke tempat lain. Kita pindah ke sana saja yuk. Di sini nggak nyaman. Ayana peka, Ayana paham, Ayana sudah mempelajari bagaimana Yolanda bersikap, dan Ayana yakin Yolanda sengaja menghindar dari Mas Nabil karena dirinya. Yola, Ayah mau cerita. Yola nggak mau dengerin. Tukas Yola, Mas Nabil suka sama kamu. Akhirnya Ayana mampu jujur, walau matanya kian berkaca-kaca. Sejauh ini dia ingin selalu menutupi rahasia hati Mas Nabil, akan tetapi, setiap kali melihat Mas Nabil hanya menendam rasa dan menatap Yolanda dari kejauhan, nurani Ayana semakin merasa bersalah. Kenapa harus bahas ini sih? Yola protes. Kamu nggak suka sama Mas Nabil. Yolanda terdiam, dia ingin bilang tidak, tapi ada rasa yang berbeda. Bukan Yolanda tidak tahu jika mobil sport Pakom mengikutinya setiap malam, Yolanda hanya membatasi diri. 1 tahun kemudian, Om Abil, cepetan, Atala sudah tidak lagi secadel dulu. Tapi, wajah anak itu masih sama menggemaskannya. Atala dan Abrar baru saja bergantian mengecup pipi adik perempuannya. Sakira Hafiza sudah 6 bulan usianya, balita itu duduk di kursi bayi didampingi Fasya. Jangan ditanya bagaimana perasaan Gantara, pria itu masih amat sangat mencintai istrinya. Siang malam bekerja hanya demi keluarga, hasilnya mereka semua bahagia. Hati-hati, Ata, hati-hati Mas Aba. Gantara menunduk untuk melihat Atta dan Abrar yang sudah naik mobil Om Nabil untuk dilajukan. Hati-hati, Om, ucapnya. Beres. Nabil kemudian memerintahkan sang sopir menjalankan mobilnya. Keluar dari pekarangan rumah Gantara karena dia kesini hanya mengambil Atala dan Abrar saja. Kita mau ke Jepang, yeyeye. Atala dan Abrar tertawa-tawa. Om jomblo visabilillah level kronisnya akan ajak mereka liburan. Kita beli untung ya, punya om yang nggak punya couple.
Kita jadi bisa ikut liburan Telius deh sama Om Nabil. Iya, ahaha. Nabil hanya memutar bola matanya secara malas. Ya Tuhan, tuyul-tuyul milik Bahri dan Gantara, dua-duanya menyebalkan. Liburan kali ini, Nabil ingin memanjakan diri ke Gunung Fuji Jepang. Kalau tidak ada istri, maka bersama anak-anak tuyul Fasya yang sudah seperti anaknya sendiri. Sepanjang perjalanan hingga tiba di Jepang, tak ada yang tahu jika Abrar dan Atala keponakan Nabil. Semua orang hanya meyakini jika Nabil seorang ayah. Makanya sulit juga mencari pasangan. Atala dan Abrar selalu menjadi penghalang jodoh yang entah berada di mana sekarang. 1 tahun yang lalu Ayana mengejar, dan ketika Ayana mundur, Nabil mengincar Yola untuk dijadikan istri. Sayang 1000 sayang, hubungannya dengan Yola juga tidak lama. Yolanda hanya sepintas cerita singkat dalam hidup Nabil. Itu pun karena Yola berbaik hati untuk memberikan kesempatan, hanya supaya Nabil menyadari rasa di hatinya. Agar terjawab semuanya, masihkah menginginkan Ayana, atau tidak, masihkah mengingat Ayana atau sebaliknya? Cintakah, kagumkah pada Yola, atau hanya sekedar empati kepada wanita mandiri yang bukan lahir dari keluarga berkecukupan? Ternyata di bulan ke-5 pacaran, keduanya memutuskan selesai. Yola tidak mau diatur, Yola tak mau berhijab, Yola sulit diarahkan sebagai muslim yang baik. Itulah yang membuat Nabil akhirnya memilih menyerah. Yolanda resign dari perusahaan setelah putus dari Nabil. Dan sampai saat ini, belum ada yang berhasil meraih hati Nabil kembali. Udara Tokyo mulai memanjakan anak-anak itu. Kini, Nabil memilih Ryokan untuk menginap beberapa hari di Tokyo sebelum akhirnya mereka akan akses Kitayama. Abrar dan Atala berlarian hingga ke resepsionis. Penginapan ini dilengkapi dengan fasilitas bangunan berciri khas arsitektur Jepang berlantaikan tatami. Satu jenis kamar yang otentik telah didapat, dan Nabil mengajak 2 keponakan lucunya untuk masuk ke dalam kamar. Mereka perlu istirahat sebelum besok mulai bertualang. Oji-san, arigato. Nabil menoleh kepada sumber suara yang cukup familiar di telinga. Perempuan dengan hijab merah muda berdiri memunggunginya. Agaknya wanita itu kesulitan membuka pintu dari kamar sewaannya. Padahal, baru saja mendapatkan kunci tersebut dari petugas. Tunggu, Nabil menatap daun pintu. Di sana tertulis kamar nomor 211, yang itu berarti kamar tersebut kamar sewaannya. Nabil tak bisa membiarkan perempuan itu melakukan hal yang sia-sia. Ditegurnya wanita itu dengan deheman suara berat yang berhasil mengagetkan. Menoleh gadis tersebut, dan Nabil dibuat tersentak. Diam, bergeming, hening dan mematung. Ia terpaku pada wajah yang dia rindukan sedari 7 bulan lalu. Di tengah aksi hening dan saling tatap menyelami, Atala berbisik-bisik penasaran di telinga Abrar. Ini tante cantik yang fotonya ada di kamar Om Nabil bukan sih, Mas? Iya mungkin. Abrar juga sering melihat foto tante cantik yang diletakkan di atas nakas Om Nabil, tapi seingat Abrar tidak berhijab. Yola, Nabil menatapnya dari atas hingga bawah, di mana mantan kekasihnya kini berbungkus busana yang pernah dia belikan. Pepakom, dahulu, bukankah wanita ini begitu kekeh menolak berhijrah? Lantas kenapa sekarang, Yolanda ditemukan kembali dalam versi yang syar'i? Om, Atala dan Abrar membuyarkan lamunan Nabil yang entah sampai mana. Nabil terjaga, lalu tergagap. Kakakmu di sini, Yang. Seharusnya tidak Yang lagi. Mereka hanya pernah berpacaran 5 bulan lalu tidak cocok dan bubar, yang intinya mereka hanya berstatus sebagai mantan pacar. Iya, Yolanda menyengir kikuk. Usai resign dari Millers Corpora, Yolanda melamar pekerjaan ke luar negeri. Ia bekerja di Singapura sebagai akuntan perusahaan ternama hingga kini. Keberadaannya di sini hanya untuk berlibur menikmati waktu luang sendiri. Ayana bilang Tokyo sangat indah, itulah kenapa dia datang ke sini walau seorang diri. Kenapa begini? Sejauh Yolanda menghindari komisarisnya,
bahkan berusaha membuat hubungan mereka jenuh dan tidak sehat. Semua demi supaya Nabil memutuskannya, lalu di masa kini, ruang dan waktu mempertemukannya dengan Nabil kembali. Bersambung. 72. Kamu sudah tunangan? Iya, Pak Kom. 1 minggu yang lalu Yola dipinang rekan kerja Yola. Nabil mendapati versi terbaik Yolanda, tapi saat menjadi yang terbaik, seseorang tidak akan pernah membiarkannya sendiri, bukan? Yola dan cincin berlian di jemari tangannya memaksa Nabil untuk mundur. Dinaikkan, dijatuhkan lagi, dinaikkan kemudian jatuh lagi. Entah, dosa apa yang dia lakukan, kenapa selalu harus berakhir kecewa. Abrar dan Atala sudah tidur lebih dulu, Nabil di luar kamar, menatap secangkir kopi dari hotel. Beralaskan kayu, bersandar pun pada kayu, Nabil duduk memeluk betisnya seperti anak TK yang ditinggal semua temannya. Sunyi, brak, Nabil melirik cepat, mata yang merah karena kecewa, begitu menghunus mendapatinya. I'm sorry, Nabil mengenali suara itu, ya, sangat tidak asing. Nabil bergegas bangkit meraih ponselnya. Ia layangkan telepon pada Gantara sambil berlari mengejar seseorang yang lebih dulu berlari menghindari dirinya. Di tengah jalan panggilan terputus, agaknya Gantara sibuk. Lorong estetika dengan dominasi kayu khas Tokyo, Nabil telusuri kemudian. Wanita itu berteriak sesaat setelah menabrak seorang pelayan menjatuhkan penampan. I'm sorry, jadi benar dugaannya, Ayana yang sedari tadi menatap dari kejauhan. Ayana ikut membereskan gelas kayu yang berserakan di lantai. Nabil semakin yakin, Ayana jugalah yang mengatur pertemuannya dengan Yolanda di hotel ini, barusan. Ikut aku, Nabil bosan dengan cara Ayana yang kekanak-kanakan. Ditariknya lengan Ayana secara paksa hingga berakhir di taman yang dipenuhi bonsai di tengah remangnya malam. Ayana menunduk, sesungguhnya karena masih merasa bersalah. Ayana kira dengan mempertemukan Yolanda dengan Nabil semua akan berakhir happy ending. Nyatanya, Nabil dibuat patah hati sekali lagi karena cincin berlian Yolanda. Ayana yang menjadi saksi atas pengakuan Yolanda sore tadi. Mas, kamu yang atur pertemuan ini. Ayana sempat ragu untuk menjawab, tapi pada akhirnya mengangguk juga. Iya, kamu mau aku patah hati lagi? Cecar Nabil. Sudah jelas dia katakan, dia tidak akan pernah lagi kembali, tapi Ayana masih saja mengikutinya kemana-mana. Tidak, sungguh, Ayana bermaksud baik, Ayana hanya ingin yang terbaik untuk Nabil dan sahabatnya, hanya itu saja. Meski banyak yang ingin meminang, Ayana tidak menikah selama ini, karena dia masih terpaut pada Nabil saja. Merelakan seseorang itu tidak mudah, dan Ayana sudah melakukannya sebanyak 2 kali. Dulu dan sekarang, Ayana tak tega melihat kesendirian Nabil setelah bercerai. Juga, tak rela bersaksi atas rasa terpendam Yolanda untuk Nabil. 5 bulan menjadi sepasang kekasih, tidak mungkin Yolanda tidak mencintai. Apalagi, perlakuan Nabil kala itu begitu baik. Berusaha membuat ilfil, berusaha lari. Itu dilakukan Yolanda untuk Ayana. Dan Ayana ingin membuktikan bahwa Ayana juga tidak egois. Ayana juga bisa berkorban di sini. Tiada menyangka jika akhirnya, Nabil dibuat patah hati untuk kesekian kali. Sudah banyak yang kulewati, aku dan Yola sudah hampir aku melupakannya, dan kamu malah berusaha mempermainkan aku dengan mempertemukan kami lagi, ya. Ayana menggeleng. Ayah nggak tahu kalau Yola sudah tunangan, selama ini Yola nggak cerita masalah ini ke ayah. Isaknya, Nabil membuang pandangan, ia paling tidak suka dengan tangisan wanita. Ayah cuma mau kalian bersatu, memang di mana salahnya? Nabil mendadak menatap ayah, kamu anggap aku nggak laku, sampai mau harus menyatukan aku lagi dengan Yola. Maaf kalau ayah salah. Ayana menunduk semakin dalam lagi. Entahlah, Nabil ingin marah sekali pada wanita ini tapi, ada sesuatu yang tidak bisa dia lampiaskan pada seorang wanita.
Sedari dulu dia tunggu Ayana menjalin hubungan dengan lelaki lain, sampai Ayana tidak lagi muncul di lingkungan perkantoran dan barulah dia berani memacari Yolanda. Setidaknya, Ayana tidak patah hati ketika sahabatnya dia pacari. Sekarang, justru wanita ini kembali menunjukkan batang hidungnya untuk membuat dirinya patah. Sejak malam itu, aku selalu sial. Maaf. Ayana menangis sesenggukan, air mata mengalir begitu saja tanpa bisa dia hentikan, sungguh. Maafkan Ayana. Nabil masih tak mau menatap Ayana lagi, tangisan Ayana masih tak betah dia lihat sejauh ini. Kemudian, Ayana memutuskan untuk berlalu dari tempat itu. Namun, masih ada rasa tidak tega yang Nabil miliki untuk tidak membiarkan Ayana pergi. Terlebih, dalam kondisi menangis sementara Ayana sudah berusaha membuat dirinya bahagia dengan kehadiran Yolanda. Aku tidak bisa melihatmu begini. Nabil meraih lengan Ayana yang baru akan pergi. Dua tangannya merangkum kedua pipi Ayana. Lalu mendaratlah sebuah kecupan bibir yang membuat mata basah Ayana terbelalak. Ini ciuman pertama mereka. Ayana bahkan hampir tak bisa melanjutkan napas karena shock yang didapatinya. Hanyut akan buayan pertukaran saliva yang Nabil ciptakan dari gesekan kenyal. Bahkan, setelah di pagutan terakhir, Ayana tak mampu menolak walau dia tahu ini tidak halal. Itu yang seharusnya aku lakukan padamu di malam kau meminta cerai. Nabil ngeluyur pergi setelah berhasil membuat Ayana tak bisa lagi berkutik. Bibir plumnan basah itu, Ayana sentuh dengan pelan. Kemudian meraba dada, merasakan getaran yang masih begitu kencang. Bersambung. 73. Jakarta, Indonesia. Nabil menatap langit-langit kamar. Liburan di Jepang tak dia lanjut karena mood mulai berantakan. Tiba di Indonesia, justru berita pernikahan Dilkas yang santer terdengar. Jadi sejak kapan kalian hubungan? Sudah lama. Dilkas baru berani mengambil foto-foto Yolanda dari kamar Nabil setelah dia resmi menyematkan cincin untuk Yola 1 minggu yang lalu. 3 bulan menjalani hubungan lewat daring. Berawal dari tanya jawab seputar agama berubah menjadi perhatian saling suka. Dilkas paling menutup diri masalah wanita. Baru pertama kalinya ada lawan jenis yang berani mengirimkan pesan ke nomor telepon pribadinya, dan itu Yolanda. Sempat Yolanda curhat tentang Nabil, tapi 3 bulan terakhir, dari yang tadinya hanya membahas belum bisa move on, Yolanda menjadi nyaman pada tempat curhatnya. Jadi ini yang kemarin bikin Mas Ikas cengar-cengir kayak orang waras. Nabil ingat saat abang sepupu kutub yang dingin ini tersenyum-senyum di depan laptop, dan mungkin mereka sedang saling kirim pesan. Bukankah Yolanda seasyik itu? Mungkin Dilkas dibuat gemas. Dilkas mengiyakannya. Dia bilang rekan kerja, sela Nabil. Mungkin karena nggak enak, kata Dilkas. Bukannya Tante Chelsea pernah melamar Mas Ikas untuk Ayana. Aku tidak bisa menikah atas dasar empati. Aku mau menikah atas dasar cinta. Dilkas pernah melihat bagaimana Ayana diperlakukan buruk oleh Chelsea. Dia empati untuk hal itu, tapi berbeda dengan cinta. Cinta itu seperti halnya yang terjadi pada Yola. Meski tidak satu kufu, tidak satu frekuensi, tapi tidak ada alasan untuk menolaknya. Aku cemburu, Nabil berkata lirih, walau sebenarnya tidak terlalu sakit juga. Malahan, ada rasa syukur, abangnya yang bujang akut ini juga sudah menemukan tambatan hatinya. Dilkas membuka laci terakhir, di sana terdapat foto Ayana setelah sebelumnya hanya foto Yolanda yang diambil dari atas nakas. Kalau sudah tak cinta, kenapa tidak dibuang saja foto pernikahan mereka? Mau sampai kapan kamu ngoleksi foto cewek? Bukannya kamu tahu ini dilarang? Biar nggak kangen. Nabil menghela napas, lalu mengusap wajahnya. Biar nggak usah ngejar-ngejar kalau lagi kangen. Nabil tak mau mengejar mantan. Dulu setelah berpisah dari Ayana, dia hening selama 5 tahun, dan setelah putus dari Yolanda, dia senyap selama 5 bulan. Tak ada usaha untuk kembali sama sekali. Nabil mendesah kasar,
Jadi Yolanda pakai hijab karena masih kas? Tanyanya memelas. Dia yang pilih begitu. Dilkas tak pernah memaksa Yolanda. Dia bahkan tidak masalah dengan penampilan Yolanda. Dulu sebelum menikah dengan abinya, uminya juga mantan model majalah dewasa. Khaira berasal dari nama Sunshine, dan itu diganti karena hijrahnya. Jadi, setelah tahu kisah uminya yang seperti itu, Dilkas tak pernah memandang seseorang dari tampilan. Dia lebih cantik pakai hijab. Nabil rasa, Yolanda lebih baik berhijab. Ayana gimana? Tanya balik Dilkas. Lelaki itu membiarkan foto Ayana, bahkan memindahkan ke atas nakas sementara foto Yolanda akan dia bawa. Nabil sudah tidak boleh menyimpan gambar Yolanda karena sebentar lagi, Yolanda akan menjadi istrinya. Hubungan 3 bulan sudah cukup baginya karena dia tidak bisa menjalin hubungan yang tidak dihalalkan lebih lama. Aku tanya Ayana gimana? Ulang Dilkas. Kemarin aku menciumnya. Astagfirullah. Dilkas beristighfar, adik sepupunya ini seperti tidak pernah makan kertas kitab saja. Kamu waraskan, Nabil bergumam. Dia tidak memberikan kesempatan itu bahkan setelah menikah. Jadi biar dia tahu rasanya menyesal. Biar dia tahu, gimana kecewanya aku dulu. Sama rasanya seperti kehilangan kehormatan. Impas. Dilkas pikir, sekarang bukan lagi Ayana yang jahat. Nabil bahkan menafikan rasa yang ada pada dirinya demi harga diri yang sudah pernah tercabik-cabik. Terus, sudah kamu cium anak gadis orang, masih nggak kamu nikahi? Nabil mendengus lirih. Papa nggak akan merestui. Ryan apalagi? Yola sudah masih kas tikung, biar aku sendiri saja. Toh, aku sudah biasa sendiri ini. Kamu tahu arti ciumanmu itu apa? Tanya Dilkas kemudian. Mungkin hanya sebatas penasaran. Dilkas terkekeh remeh. Dia sudah datang ke Jepang untukmu, itu bukti kalau perasaan yang pernah kamu ragukan dulu, yang kamu bilang hanya sebatas rasa bersalah Ayana, itu sudah terpatahkan. Dia menyebalkan. Nabil tertawa samar. Ya Tuhan, Dilkas mendengus. Apa kau tidak pernah beranggapan bahwa kau juga lebih menyebalkan dari Ayana? Bukankah jodoh itu cerminan dirimu sendiri? Kau dan dia sama-sama munafik. Nabil setuju, tapi sulit untuk mengakui jika dirinya memang muna. Hanya ciuman kecil, dia tidak akan hamilkan. Astagfirullah. Bill, Aisyah datang dan bergegas menghakimi. Ia lalu menoleh pada King Miller yang baru tiba. Pak, lihat anak kita. Jadi benar kata Gantara, Nabil sudah cium Ayana kemarin. Ah, Nabil menepuk kening. Kenapa gosip cepat sekali? Pasti ini ulah Atala dan Abrar yang ember. Dan sekarang, semua orang tahu insiden ciumannya di Tokyo. King hanya angkat bahu. Kita juga pernah ciuman sebelum menikah. Astagfirullah. Aisyah mengusap dadanya. Dulu sebelum menikah, Syahrul dan Maureen pun seperti itu. Like father like son. Kalau begitu nikahkan, kata Aisyah. Kalau lelaki punya harga diri, lalu bagaimana dengan perempuan? Hanya sekedar ciuman katanya. Mudah sekali. Jadi perlukah menormalisasi penyimpangan? Miris. Aisyah pernah menolak dinikahi King Miller, tapi cara manis King Miller mampu meluluhkan hatinya. Kemudian Nabil justru menceraikan Ayana dengan entengnya. King Miller angkat tangan. Silakan saja, lelaki tidak perlu wali. Tapi papa tidak akan pernah merestuinya lagi. Masalah Ayana, itu urusan Nabil dan kamu, sayang. Baiklah, anakmu cuma Ryan, makanya cuma mau bertindak kalau Ryan yang mengalami sesuatu. Aisyah pergi dari tempat itu dengan sebilah hati yang terluka. Aisyah hanya seorang ibu yang merasa gagal mendidik putra-putrinya. Fasya mengalami kegagalan bersama Bahri. Ryan menikah tanpa sepengetahuan keluarga. Syahrul dan Nabil pun menyakiti hatinya. Kini, terserah saja. Bukankah keluarga King Miller keras kepala? Maka lanjutkan saja kekerasannya hingga akhir. Dilkas melewati King Miller yang masih berdiri di ambang pintu, untuk keluar dari kamar itu.
Ikas tidak ikut campur soal ini. King Miller mendengus melihat kemarahan Aisyah, dan Ryan datang untuk merangkul ayah kesayangannya. Sabar, King, lirikan tajam King arahkan dan Ryan hanya tertawa menyengir. Papa yang sabar, King berdecak. Kenapa wanita yang kalian sukai selalu wanita yang sama? Tias, dan sekarang Yolanda. Mungkin kutukan Daddy Alex dan Daddy Axel masih akan berjalan sampai 7 turunan. Bersambung 74. Tema elegan seperti impian Yolanda. Pesta sudah meriah. Yolanda cantik dengan gaun pengantin di sisi Dilkas yang juga amat sangat tampan. Nabil lagi dan lagi masih hanya sendiri. Itu pilihannya, bahkan meski sudah pernah mencium Ayana. Lelaki itu masih tak bisa mengatakan ingin kembali. Aisyah benar, keluarga King Miller keras kepala. Lantas bisa apa? Nabil tetap kukuh untuk tidak memberikan Ayana kesempatan meski sebesar apapun rasa yang pernah ada di hatinya. Selamat, Mas Gus. Ryan menyengir, Syahrul pun bergantian menyalami saudaranya. Sementara Nabil tak mau mendekat barang satu jengkal. Bagaimana dia bisa menghadapi mantan kekasihnya bersanding dengan sepupunya sendiri? Ini juga tidak enak dirasakan hatinya. Bahri datang dengan senyum tampannya. Sanan ada di sisi pria itu, dan kabarnya Sanan tengah hamil anak pertama mereka. Cinta mana lagi yang bisa didustakan? Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Begitu juga dengan hati Bahri yang sudah jatuh pada istrinya, kini. Tidak mudah mencapai ke titik ini, dan Bahri masih menginginkan kecemburuan Sanan yang kadang-kadang membuat dirinya gregetan. Semua punya cerita, begitu juga dengan Gantara yang sudah cukup hafal dengan asam dan garamnya kata perjuangan. Buktinya, pria itu bahagia sesuai porsinya, 2 anak lelaki dan 1 perempuan. Sakira ada di gendongannya, semua orang memuji akan kecantikan balita yang mirip Fasya. Di tengah keramaian pesta, Atala justru mengalihkan perhatian semua orang dengan 1 sepatu yang dipakainya. Atala, ngapain pakai sepatunya cuma 1? Ryan mengernyit. Kemudian anak itu hanya menyengir dan menatap Nabil. Kalau Ata pakai sepasang sepatunya, takut Om Abil tersinggung. Sepatu Ata aja ada pasangannya, masa Om Abil enggak? Nabil menatap tajam anak itu, bukan bersimpati. Sejatinya Atala sedang mengolok-olok statusnya yang jomblo. Baru akan menghela napas, anak bungsu Ryan menyeletuk. Harimau Dediske juga punya kapal, masa Om Abil enggak? Butuh tali tambang enggak, Bill? Fasya tertawa saat menawarkan itu. Nabil hanya diam, lalu keluar dari ballroom. Menaiki lift kemudian menuju ke lantai paling atas tempat ini. Di rooftop, Guntur sudah berdiri mengepulkan asap rokoknya. Mungkin disinilah tempat paling cocok untuk dirinya yang tidak memiliki pasangan. Rokok. Guntur menawarkan bungkus rokok yang ditepis Nabil. Aku tidak merokok. Kenapa di sini? Nggak kuat lihat nikahan mantan sama sepupu. Tanya Guntur. Omongan Atala lebih serem daripada pernikahan Yola sendiri. Nabil terkekeh. Sabar. 1 minggu kemudian, segerombolan motor gede berbaris. Klub motor yang masih dianggotai Guntur, Ryan, dan Aul Kafa. Mengingat, Ryan sudah tidak aktif kembali. Sekarang, klub ini dipimpin oleh Reinhard. Pertemanan mereka masih sama, layaknya dahulu ketika masih anak SMP. Dari pertemanan Ryan dan Aul Kafa hanya Guntur yang tidak ada istri. Kebetulan pemuda itu masih di Indonesia setelah kemarin hadiri pernikahan Gus Dilkas. Hanya Guntur yang masih aktif. Saat di Indonesia, sesekali Geral ikut nongkrong. Dan semenjak menyukai ayah, disinilah Geral mengajak temannya berkumpul. Tepatnya di depan kediaman milik Chelsea, dan kegiatannya hanya seputar menatap jendela kamar Ayana yang sudah jarang sekali terbuka. Ger, Ayana. Guntur menoleh pada Geral yang terpana pada satu arah. Geral meraih rokok dari mulut, mematikan asap tersebut dengan membanting ke tanah dan menginjaknya memutar.
Matanya tertuju pada wanita yang berlari keluar dari pintu pagar rumah minimalis milik Chelsea seakan-akan meminta perlindungan. Gerald berkerut kening, Ayana menangis sambil meraih tangannya. "Kamu mau kita menikahkan? Kalau begitu nikahi aku, Gerald." "Bibirmu kenapa?" Gerald melihat lebam kebiruan yang menodai kecantikan wanitanya. Ayana menjawab sambil terisak, "Aku bukan wanita yang baik, tapi kalau kau mau kita menikah, maka nikahi aku secepatnya." "Kau mau menikah denganku?" Selama ini Gerald tidak melakukan usaha lebih karena Ayana terus menolaknya. Tapi jika Ayana sudah berkata ya, dia tidak akan pernah melepasnya. "Iya, aku mau. Tapi bawa aku lari dari rumah ini. Bawa aku lari sejauh mungkin." Ayana memohon dengan dua tangan yang bersatu. Walau sejatinya dia bisa lakukan itu sedari dulu, seorang diri. Namun, terkadang rindu mengembalikannya lagi ke sini. Hanya dengan menikah dia mungkin tidak mendapatkan lagi kekerasan. Nyatanya, Gantara tak bisa banyak aksi. Dia tidak mau terlalu banyak merepotkan lagi. Bang Taraf sudah 3 anak. Selama ini pria itu sudah cukup stres menghadapinya. Dan Ayana yakin Nabil tidak akan pernah kembali bahkan setelah mengambil ciuman pertamanya. Gerald terenyuh dengan lebam di wajah Ayana. Dia lantas mengangguk. "Kita akan menikah secepatnya. Dan bukan Gerald jika tidak bisa meyakinkan orang tuamu, Nona." Bersambung 75. Musim ketiga. Gerald menatap botol wine di meja bartender. Ucapan Chelsea saat dia melamar Ayana membuat hatinya tak nyaman. Padahal, di negara tinggalnya tidak ada mertua yang menolak dirinya sebagai menantu. "Bisa apa kamu, sok mau jadi suami Ayana?" "Ayana putri yang berharga. Saya sudah didik Ayana sampai menjadi wanita yang tahu salat, tahu baca tulis Al-Quran, tahu menutup aurat di era yang sudah hingar-bingar. Kamu pikir kekayaan kamu bisa membeli Ayana?" "Saya melamar, bukan membeli, Tante. Ayana hanya akan menikah dengan laki-laki yang pantas, yang soleh." "Ah." Gerald kembali teringat kalimat sarkas Chelsea yang meremehkan dirinya. Gerald menoleh pada Guntur yang memberikan tepukan di punggungnya. "Nggak minum, loh." Guntur sedang tidak minum, karena dia bawa motor malam ini. Tapi barangkali Gerald mau minum, Guntur yang akan pastikan jika Gerald aman di bawah pengawasannya. "Nggak minum dulu." Gerald menatap sekeliling, di mana semua temannya sudah banyak yang tepar karena minuman. Namun, tidak dengan dirinya yang lebih suka memikirkan cara menaklukkan hati mertua spek nenek sihir seperti Chelsea. "Besok mau ganti nama jadi Soleh." Guntur terkikik geli sendiri. "Soleh itu berarti beriman, Gerald. Contohnya, yang kayak Bang Taraf, Mas Bahri, Mas Syahrul, Mas Nabil, Ryan, Al-Kafa, paham kan?" Gerald menyelanya. "Ih juga beriman, Guntur. Iman sama Allah, kan? Kok nanya gue?" serga Guntur. Keimanan saja Gerald bingung, malah mau menikahi Ayana yang notabene-nya wanita agamis. "Kadang nemenin teman ke gereja sih, tapi serius. Nggak pernah nyembah Tuhan Yesus." Tertawa, Guntur beristighfar. "Mending lo minta ajarin Bang Taraf buat jadi orang soleh deh. Belajar ngaji, belajar jadi suami yang baik seperti apa. Coba besok." Keesokan harinya, Gantara duduk dengan Abrar dan Atala di taman depan. Fasya sedang menyuapi anak perempuannya. Sakiraan entah seperti Atala yang sedari bayi pun banyak tingkah. Seperti biasa, Gantara memilih perintilan bengkel yang perlu di-restock. Sambil mengecek laporan saudari Ayana kemarin. "Abi mau punya baby Balyu lagi. Nanti kita yang main lagi. Pasti, Abi lebih sibuk sama baby Balyunya deh." Atala mencebik bibir. "Kamu nggak boleh suzin," kata Abrar. Mendadak, Gantara tertawa. Dua anak lelakinya selalu membuat paginya berwarna di sela kerja yang dia lakukan dimanapun tempatnya. "Ya abisnya, Abi juga udah yang ajak kita main ke Jawa Tengah deh."
Atala galau. Kan Umi harus istirahat, Ata. Tegur Abrar. Iya, Ata harus pengertian dong. Gantara menimpalinya. Dijawab dengan dengus Atala yang kian melemah tak semangat. Suara motor yang memasuki pekarangan membuat Gantara menoleh. Di sana Gerald membuka helmnya lalu mengacak-acak rambut kemudian duduk di sisi Gantara. Assalamualaikum, gitu Om. Protes Atala. Gerald tertawa nyengir. Maaf, sayang. Om ulangi lagi bertamunya. Pemuda itu bangkit dari duduk, kemudian merapikan pakaiannya dan berdeham kecil. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam. Semua orang termasuk Atala menyahut. Tumben pagi-pagi sekali ke sini. Sarapan dulu mau? Tawar Gantara. Gerald berdecak menampik. Bukan mau numpang sarapan. Gerald kesini mau jihad. Ah bukan. Tunggu, apa bahasa guntur yang kemarin? Gerald bergumam sambil mengingat kata-kata sahabatnya. Hijrah, koreksi Gantara. Dan Gerald tertawa sambil berdecak. Itu dia maksud Dude. Alhamdulillah. Fasya tersenyum. Semoga istiqomah, ya Om Ger. Gerald menyela tak terima. Gerald mau Ayana, bukan istri Komar. Amin, sahut Atala, sementara Abrar sedang fokus dengan kue yang tengah dia makan. Tapi istiqomah, ya Om. Bukan istrinya Mang Komal, koreksinya. Oh, ya Tuhan, Gerald bahkan diajari anak bau kencur. Om cuma tes Ata. Om mau tes apa? Ata bisa baca sulyah pendek loh. Kemarin sudah sampai Yusuf hafalannya. Gerald menggaruk tengkuk, bingung. Gantara terkikik karena agaknya Gerald mulai rooming dengan pembahasan Atala. Gerald pasti tidak tahu apa itu surah Yusuf. Datang setiap hari ke bengkel, ya. Nanti kita belajar sama-sama soal ini juga. Oke. Di kantor, tepatnya di ruangan Komisaris Millers Corpora Group. Nabil bersitatap dengan adik bungsu setelah beberapa jam yang lalu membubarkan rapat siang hari. Gerald serius mau memperistri Ayana. Ryan yang mambut-mambut mengiyakan pertanyaan abangnya. Dia sudah mulai ikut kajian Bang Taraf. Dia serius mau bawa Ayah jauh dari keluarganya yang toksik. Akhir-akhir ini, Nabil juga sering mendengar bagaimana terguncangnya Ayana. Akan tetapi, ayahnya Papa King takkan pernah mencabut kata-kata saat bicara. Selain masih patah hati, Nabil juga takut jika nantinya Ayana dibuat lebih tertekan setelah dia paksakan bersama. Sedari awal, Nabil sudah mengikhlaskan Ayana untuk Dilkas atau Gerald. Sampai dia mencium bibir Ayana lalu mencampakkannya. Mungkin juga itu yang membuat Ayana lantas tidak lagi mau mengejarnya. Sekarang, Ayana mungkin sudah benar-benar beralih darinya. Mas Abil nggak nyesel kan? Bukan menyesal melepaskan Ayana atau Yola, justru Nabil menyesal karena harus ditakdirkan untuk bertemu dengan Ayana dan Yola yang nyatanya hanya bisa membuat huru-hara dalam hidup tenangnya. Cari jodoh lagi, timur ke barat, selatan ke utara, belum dicobakan. Ryan menyengir. Nabil menjawabnya dengan lemparan buku tebal yang membuat Ryan tergelak. Nikah itu enak, Mas. Ada yang perhatian, ada yang kasih semangat. Makanya cepetan nikah. Makanya cerai sama Tias. Biar Mas Abil bisa naik ranjang. Diamput, Lubil. Buku tebal terlempar kembali pada Nabil kali ini, dan Nabil hanya tergelak renyah. Dolar akeong-akeong tanda pagar dolar akeong-akeong dolar garis bawah. Umpatnya menyerapah. Bersambung.